Shalom, salam sejahtera untuk seluruh pemirsa Hope Channel dimanapun saudara berada. Saya Roni Sagala, berdomisili di Jakarta. Saya pada siang yang indah ini atau pada saat ini akan memberikan kesaksian bagaimana perjalanan hidup saya di dalam membina rumah tangga. Bagaimana kuasa doa sangat besar dan begitu ampuh jika dilakukan dengan serius, dengan bertekun, maka Tuhan akan berkuasa. Saya menikah pada usia sudah berumur 41 tahun. Saya di usia itu sudah tidak tua lagi. Saya dengan istri pada saat menikah langsung memprogram bahwa di dalam ke depan untuk rumah tangga saya memprogram untuk keluarga berencana. Di tahun pernikahan saya yang pertama saya memprogramkan sudah harus punya 1 anak. Di tahun ketiga punya 2 anak. Program yang kami buat dengan istri ternyata tidak berjalan sesuai rencana kami. Malah kami tidak duga setelah 1 tahun perjalanan pernikahan berlangsung, tidak kunjung datang, tidak kunjung tiba anak yang kami nanti-nantikan. Kegelisahan saya sudah mulai memuncak karena usia saya sudah tidak muda lagi. Dan kebetulan saya anak pertama dari 4 bersaudara. Pesan ibu saya, pesan ayah saya almarhum, menyatakan bahwa you harus cepat punya keturunan karena usia you sudah tidak muda lagi. Begitu tahun pertama pernikahan berlalu, saya mulai berpikir, apa yang terjadi pada diri saya ataupun pada istri saya. Saya langsung mengambil langkah untuk melakukan pemeriksaan secara medis, mengecek apa yang menjadi ganjalan sehingga saya tidak bisa seperti harapan kami berdua mempunyai keturunan yang cepat. Setelah berdiskusi dengan dokter, ternyata dokter menyarankan untuk periksa lab. Hasil dari pemeriksaan lab terhadap sperma, saya dinyatakan atau divonis hanya 4-5% sperma yang baik. Serasa pusing, serasa kepala ini sudah tidak tahu lagi harus berkata apa. Saya bertatapan dengan istri, apa yang harus kami lakukan dalam kondisi seperti ini. Dokter melihat gelagat ini dan dia bertanya kepada saya khususnya, apakah Bapak pernah mengkonsumsi obat-obat kimia untuk waktu yang lama? Lalu saya beberkan jalan hidup saya sekitar 10 tahun ke belakang. Saya jelaskan kepada dokter bahwa saya di tahun 2006 terkena penyakit darah tinggi. Pencetus darah tinggi ini adalah asam urat di tahun 2005. Yang karena pola hidup dan pola makan yang tidak sehat sebagai seorang pengacara, saya sering diundang makan oleh klien dan pulang ke rumah hingga larut malam. Karena pola makan yang tidak sehat seperti ini, pola hidup yang tidak sehat, dokter menyatakan bahwa pencetus dari 5% tadi adalah akibat dari obat-obat kimia. Sedih rasanya mendengar hasil dari lab ini, tapi saya punya satu keyakinan bahwa Tuhan akan bantu saya. Di tahun kedua pernikahan kami,
juga tidak kunjung datang. Akhirnya istri menyarankan ke saya untuk mencari baby, mengambil baby, mengadopsi baby. Supaya kata orang tua bisa menjadi media, alat untuk supaya anak yang kita harapkan bisa lahir cepat. Lalu kami pergi ke yayasan-yayasan, ke beberapa tempat, walaupun dengan berat hati, karena batin saya tidak terlalu tidak terlalu pas dengan rencana itu, tapi karena istri melihat kondisi seperti ini, jadi saya ikut. Setelah sekian lama menjalani tempat-tempat yayasan anak, lalu kami tiba pada satu tempat di mana ada seorang anak yang menurut istri saya layak untuk kita adopsi. Lalu kami mencari syarat-syarat yang diperlukan. Tibalah waktunya, pada saat syarat yang diperlukan itu untuk kami penuhi, ada satu syarat yang tidak bisa saya penuhi, yaitu rekomendasi dokter bahwa harus dinyatakan memang sudah tidak bisa mempunyai anak. Dengan halus saya ingatkan istri saya bilang, kita akan pikirkan kemudian, kalau rencana ini Tuhan memang izinkan, kita akan coba nanti datang ke dokter yang sebelumnya untuk meminta rekomendasi jika memang harus dikeluarkan, diterbitkan surat tersebut. Perjalanan pernikahan kami yang tahun ketiga, istri saya mengajukan usul. Bagaimana kalau kita bayi tabung? Maka kami berembuk, dan waktu itu dipilihlah salah satu rumah sakit ada di Penang. Di Penang. Jadi setelah berdiskusi, setelah menanyakan segala syarat dan biaya, akhirnya kita menyetujui seluruh kesepakatan, admin, dan biaya yang ditentukan. Kenapa kami memilih Penang ini? Karena kebetulan ada saudara, keluarga, kerabat yang berhasil mempunyai bayi kembar melalui rumah sakit yang di Penang. Tapi tetap saja batin saya tidak plong, tidak menerima. Lalu saya bilang sama istri, bagaimana kalau kita putar, kita rubah pola hidup. Jadi saya berkomitmen waktu itu sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya dikasih anak dari hasil ini saya sendiri dengan istri, maka saya akan melupakan semua kesenangan-kesenangan makanan-makanan yang tidak sehat dalam tubuh kita. Akhirnya saya mengambil keputusan waktu itu untuk vegetarian. Vegetarian total, tidak makan daging dan yang lain-lainnya. Dan kami melakukan puasa dengan rutin, doa pagi, siang, sore, sehingga istri saya juga saya minta untuk berhenti dari pekerjaan. Berjalan kurun waktu, rumah sakit sudah setuju dan sudah ACC. Lalu saya minta sama istri, coba kita berdoa dalam beberapa minggu ini sebelum kita melangkahkan kaki ke rumah sakit di Penang. Dengan kuasa Tuhan, dengan doa yang kami panjatkan dengan sungguh-sungguh, maka di bulan Februari tahun kelima pernikahan kami, istri saya hamil. Luar biasa pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan betul-betul berkarya dan menjawab semua doa-doa yang kami panjatkan pagi, siang, malam. Dan kami sudah berkomitmen bahwa kami akan melayani Tuhan baik di dalam gereja Tuhan maupun kepada orang-orang di sekitar kami. Dan
setelah dinyatakan positif, setelah kami melakukan pengecekan ke dokter, kami berkomitmen bahwa di dalam planning kita ke depan, bahwa anak yang kita sudah minta dari Tuhan ini harus betul-betul kita didik, kita jaga supaya bisa melayani di rumah Tuhan. Nah, yang menjadi harapan yang besar di dalam kehidupan saya dengan istri adalah bahwa jangan pernah ragu dengan kekuatan Tuhan, sekalipun vonis dari lab menyatakan sperma saya hanya 5% berfungsi dengan baik. Ternyata Tuhan pakai yang 5% itu dengan kuasanya, dia tunjukkan bahwa saya tidak perlu apa, jauh-jauh sampai ke Penang. Nah, jadi ini menjadi kesaksian di dalam kehidupan kami sekeluarga, bagaimana perjuangan di dalam membina rumah tangga tanpa pertolongan Tuhan tidak akan berjalan dengan baik. Semoga kesaksian ini bisa menjadi pegangan bagi kita masing-masing. Dengan mengandalkan Tuhan melalui doa, maka Tuhan akan berkarya. Sebagaimana dalam Pemazmur disebutkan bahwa serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.